wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hoyrunisa dari kelas 631B01 dengan NIM 632400925. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang baris dan deret untuk tugas mata kuliah Matematika Ekonomi. Ada dua materi yang ingin saya sampaikan, baris dan deret. Saya pertama akan menjelaskan apa itu baris terlebih dahulu, nanti saya akan menjelaskan deret. Apa itu barisan? Barisan adalah suatu bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara bilangan satu dengan bilangan yang lain. Nah, di sini saya memiliki suatu barisan. Setiap bilangan satu dengan yang lain disebut suku ke N. Suku ke N. Maka suku ke N dilambangkan dengan UN. Ada dua jenis barisan. Yang pertama barisan aritmatika, yang kedua barisan geometri. Yang pertama ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang dimana dua suku bilangannya memiliki selisih yang disebut dengan beda. Beda ini disimbolkan dengan huruf B. Yang kedua ada barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan yang memiliki nilai perbandingan tetap di setiap sukunya. Nilai perbandingan ini disebut dengan rasio. Bisa disimbolkan dengan huruf R. Di sini ada rumus barisan aritmatika. Baik, di sini saya akan memberikan keterangan. A adalah suku pertama, di mana suku pertama ini terletak pada pertama dalam barisan. B yang dimaksud adalah beda. Bagaimana mencari beda? Mencari beda bisa dicari dengan U2 dikurangi dengan U1. U2 artinya adalah suku kedua dari barisan tersebut, lalu dikurang dengan U1 atau suku pertama dari barisan tersebut. Lalu N adalah banyaknya suku. Lalu berikut adalah keterangan dari rumus tersebut. A di sini menunjukkan suku pertama, lalu R adalah rasio atau nilai perbandingan tetap yang sudah dijelaskan saya tadi. Dicari dengan cara rasio sama dengan suku ke N per suku ke N namun kurang 1. Deret itu apa sih? Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan. Inilah 3 jenis dari deret. Yang pertama ada deret aritmatika, yang kedua ada deret geometri, dan ketiga ada deret geometri tak hingga. Deret aritmatika sendiri adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Yang kedua deret geometri yang memiliki arti jumlah dari suku-suku dari barisan geometri. Ini adalah rumus dari deret aritmatika. Saya akan memberikan keterangan. Sn berarti jumlah suku pertama barisan aritmatika. Yang A adalah di sini menunjukkan suku pertama dari barisan tersebut. B di sini adalah beda. Bisa dicari dengan UN sama dengan UN-1. Dan tentunya ada N. N di sini adalah seperti biasa, N itu adalah banyaknya suku. Ini adalah rumus umum dari deret geometri. Sn sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N tutup kurung per 1 min R untuk, perlu digarisbawahi, untuk rasio lebih kecil daripada 1. Atau bisa juga memakai Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 tutup kurung per R min 1 untuk R lebih besar daripada 1. Yang selanjutnya ada deret geometri tak hingga. Dengan rumus
S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R dengan ketentuan mutlak R lebih kecil daripada 1 atau R lebih besar dari min 1 dan lebih kecil daripada 1. 1. Soal baris aritmatika. Saya memberikan sebuah barisan bilangan 6, 9, 12, 15, 18. Tentukan suku ke 15. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Saya akan bantu menjawab. Diketahui A-nya. A sama dengan, oke pakai spidol biru saja. A sama dengan 6. B sama dengan, B ini adalah beda. Maka bedanya sama dengan U2 dikurangi U1. U2 nya ini, U1 nya ini. Maka sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3. Bedanya tersebut adalah 3. Lalu N di sini diketahui adalah 12 karena yang ditanya adalah suku ke-12. Lalu kita masukkan ke rumus. U N sama dengan A plus N dikurang 1 B. Jadi setelah kita masukkan ke rumus, masukkan saja angka-angkanya. UN di sini diganti dengan 12 karena N tersebut adalah 12. Jadi di sini 6 plus 12 dikurang 1, bedanya tersebut dimasukkan yaitu B-nya 3. Jadi U12 sama dengan 6 ditambah 12 kurang 1 sama dengan 11. Betul, 11 kali 3. U12 sama dengan 6 ditambah dengan 33. U12 sama dengan 12 39. Jadi kita mengisi di sini adalah suku ke-12 adalah 39. Selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 2, yaitu soal baris geometri. Di sini saya punya contoh soal 2, 4, 8, 15. Tentukan dan gunakan suku ke-6. Kita jawab bersama-sama. Di sini yang diketahui adalah A adalah suku pertama yakni 2 dan R itu adalah rasio. Bagaimana mencari rasio? Rasio dari dengan cara U2 dibagi dengan U1. U2 adalah suku kedua dan U1 adalah suku pertama atau suku satu. U2 dengan 4 dibagi dengan 2. 2 di sini adalah suku pertama. Jadi rasionya 8 bagi 2 sama dengan 2. Dan N, tidak lupa dengan N di sini adalah yang tanya adalah 6. Jadi N dengan 6. Langsung saja kita jawab. Masukkan ke rumus. Rumusnya adalah N sama dengan A kali R pangkat N di 1. N itu dengan 6. Sama dengan, masukkan N-nya 2 dikali dengan 2 pangkat 6 dikurang 6. 2 dikali 2 pangkat 5. Ini dulu yang bedakan. Ya, ini dulu ada yang bilangannya pangkatnya. Jadi itu yang 6 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 6. Dan 2. Jadi yang adalah 64. Kita mau hasilnya. Yang ke-6 adalah 64. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari contoh soal penerapan nomor 1 yang A. Hasil produksi pada bulan kelima. Di sini diketahui ada A sama dengan 2000, B sama dengan 300, dan N sama dengan 5. Langsung masukkan saja ke rumus. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 B. A-nya itu 2000, UN itu sebenarnya punya ya guys. Ditambah 5 dikurang 1, B-nya itu 300. Jadi 2000 ditambah 4 dikali 300. Kalau tidak mau kita sini dulu. 25 sama dengan 2000 dan kali 300 sama dengan 1200. Kali
3.200. Jadi hasil produksi pada bulan kelima adalah 3.200 buah piring dari perusahaan Cantik. Selanjutnya saya akan menjawab contoh soal penerapan nomor 2A, yakni pertanyaan tersebut adalah banyak produksi pada bulan ke-6. Di sini sudah saya tulis diketahui A sama dengan 4.500, B sama dengan 100, N sama dengan 6. Baik, langsung kita jawab saja. Saya pertama pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1 B. Di sini masukkan saja angka tersebut ke rumus ini. UN sama N digantikan dengan A 4.500, 6 dikurang 1, dan B-nya 100. 4.500 ditambah 5 dikali 100. Dalam operasi ini, alangkah baiknya di perkalian dulu yang dikerjakan terlebih dahulu. 4.500 ditambah dengan 500. Saya 5.000. Jadi, banyak produksi pada bulan ke-6 ada 5.000 buah baju dari perusahaan Uniqlo. Saya akan menjawab contoh soal penerapan nomor 2 yang B. Pertanyaannya adalah total produksi selama 6 bulan. Di sini sudah terlihat apa yang diketahuinya, yakni A sama dengan 4.500 dan B sama dengan 100, N sama dengan 6. Baik, langsung masukkan saja ke rumus SN sama dengan N per 2, N per 2, buka kurung, A plus UN. UN di sini sudah diketahui, yakni sebesar UN sebesar 5.000. Jadi masukkan saja S6 sama dengan 6 bagi 2, A 4.500 tambah UN nya itu adalah 5.000. Jadi masukkan 5.000. 6 bagi 2 sama dengan 3 dikali 9.500. Hasilnya adalah 28.500. Jadi total produksi baju Uniqlo selama 6 bulan ada 28.500 buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahmat Deni dari kelas akuntansi B dengan NIM 63240789. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linear beserta penerapannya. Sebelum ke contoh soal, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari fungsi linear. Pengertian dari fungsi linear adalah suatu relasi yang menghubungkan himpunan anggota di A dengan anggota himpunan B. Nah, anggota di himpunan A ini harus memiliki pasangan di anggota himpunan B. Selain itu, fungsi linear juga diartikan sebagai fungsi yang memiliki grafik garis lurus. Dan fungsi linear merupakan fungsi yang mempunyai variabel tertingginya itu adalah sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Fungsi linear itu juga memiliki bentuk umum. Apa itu bentuk umum? Nah, ini dia bentuk umum atau rumus dari fungsi linear. Fx sama dengan Ax plus B, dengan A tidak boleh sama dengan 0, jadi A-nya itu harus bernilai lebih dari 0. A dan B itu adalah konstanta. Dan X merupakan variabel. Nah, jangan lupa ya, A ini nggak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, fungsi linear juga mempunyai grafik loh. Nah, grafiknya itu kayak gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, karena fungsi linear itu grafiknya itu garis lurus, nah pastinya biasa kayak gini. Nah, misalkan kita punya bentuk seperti ini, berarti dapat dilihat bahwa A-nya itu sama dengan 3. Dan B-nya sama dengan 2. A-nya itu didapat dari sini, dan B-nya didapat dari sini. Karena kan rumusnya AX plus B. Nah, kalau yang ini, A-nya itu 5, B-nya 3. Untuk lebih jelasnya, yuk kita coba untuk kerjain soal dari fungsi linear. Nah, ini adalah soal diketahui Fx sama dengan Ax plus B jika F min 2 sama dengan min 11 dan F4 sama dengan 7, maka nilai 3A plus 2B berapa? Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus menemukan persamaan pertama dan persamaan kedua dulu. Lalu kita eliminasi. Nah, caranya kita tinggal ganti X-nya menjadi min 2. Akan diperoleh A kali min 2 plus B sama dengan min 11
min 2A plus B sama dengan min 11. Ini menjadi persamaan pertama. Nah, untuk mencari persamaan yang kedua, kita menggunakan F4 sama dengan 7. Untuk mengerjakan yang ini, caranya masih sama seperti yang tadi ya. Kita ganti X-nya menjadi angka 4. Nah, ini persamaan kedua. Nah, akan diperoleh seperti ini, maka kita eliminasi yang B-nya ya. Kita eliminasi menjadi B kurang B, B-nya habis. Min 2 kurang 4 sama dengan min 6A. Min 11 kurang 7, min 18. Maka diperoleh A-nya min 18 per min 6. A-nya sama dengan seperti ini ya. Lalu kalau udah kayak gini, mari kita substitusi untuk menemukan nilai B-nya. Substitusi nilai A sama dengan 3 ke persamaan 4A plus B sama dengan 7. 4, A-nya dikali jadi 2, plus B sama dengan 7. 4 dikali 3 sama dengan 12, ditambah B sama dengan 7. B sama dengan 7 dikurang 12, maka nilai B-nya adalah min 5. Selanjutnya, kita masukkan nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan min 5 ke persamaan ini ya. Nah, ini langsung kita masukin aja nilainya. A 3 plus 2, B-nya min 5. 3 dikali 3, 9, ditambah 2 dikali min 5, min 10. Jadi nilai 3A plus 2B adalah 9 ditambah min 10, yaitu min 1. Nah, selanjutnya ayo kita kerjakan soal fungsi linear dalam penerapan ilmu ekonomi. Contoh soalnya seperti ini. Jika harga suatu barang Rp 700, maka terjual 50 unit. Jika harga barang turun 500, maka terjual 100 unit. Buatlah persamaan dan grafiknya. Nah, dari soal ini dapat dilihat kalau ini merupakan permintaan. Karena ketika harga barang naik, maka yang terjualnya juga ikut turun. Jika harga barangnya turun, maka barang yang terjual akan naik. Mari kita kerjakan. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus menggunakan rumus yang melewati 2 titik, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini variabel Y-nya kita ganti menjadi P, dan variabel X kita ganti menjadi Q. Dari soal ini kita peroleh P1-nya itu 700, Q1-nya 50, P2-nya 500, Q2-nya 100. Lalu langsung kita kerjakan menggunakan rumus ini. Akan diperoleh seperti ini. P min 700 per 500 kurang 700 sama dengan Q min 50 per 100 min 50. Lalu P min 700 per min 200 sama dengan Q min 50 per 50. Nah, selanjutnya kita kali silang ya. 50 dikali P min 700 dan min 200 dikali Q min 50. Hasil kali silang tersebut maka akan diperoleh 50P min 35.000 sama dengan min 200 Q plus 10.000. 50P min 35.000, 10.000-nya kita pindahkan menjadi min 10.000 sama dengan min 200 Q. 50P min 35.000 min 10.000 sama dengan 50P min 45.000 sama dengan min 200 Q. Q sama dengan 50P min 45.000 per min 200. Maka diperoleh Q-nya sama dengan 225 min 0,25P. Untuk menentukan titik grafiknya, kita harus mencari jika Q sama dengan 0, maka Q-nya kita ganti aja menjadi 0, maka akan diperoleh 0 sama dengan 225 min 0,25P. 0,25P-nya dipindah ke sebelah kiri menjadi 0,25P sama dengan 225. P sama dengan 225 per 0,25. Maka diperoleh P sama dengan 900 dengan titik 0,900. Selanjutnya untuk mencari titik Q, maka kita masukkan P sama dengan 0. Diperoleh QD sama dengan 225 min 0,25P. 225 min 0,25, P-nya diganti menjadi 0 sama dengan 225 min 0,25 dikali 0 sama dengan 0, maka diperoleh Q sama dengan 225 dengan titik 225,0. Selanjutnya kita gambar grafiknya menggunakan koordinat P dan Q. Ini dia gambar grafiknya dengan titik P 900 atau 0,900 dan titik Q-nya 225,0. Dan ditarik garis lurus seperti ini. Dan ini jangan lupa kita namakan dengan garis QD sama dengan 225 min 0,25P.
Itu tadi contoh soal dari fungsi linear. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dengan NIM 63241081. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang fungsi nonlinear. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus tahu dulu apa itu fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah fungsi yang tidak berbentuk garis lurus dan tidak memiliki kemiringan konstanta. Dalam fungsi nonlinear terdapat fungsi kuadrat yang memiliki persamaan y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Y merupakan variabel terikat, x merupakan variabel bebas, a, b, dan c merupakan konstanta yang a tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat jika dimasukkan ke dalam bentuk grafik bentuknya akan seperti ini yang biasa disebut parabola. Di dalam fungsi kuadrat terdapat titik puncak dan juga titik potong. Titik potong merupakan titik arah perubahan fungsi yang bentuknya bisa menaik ke menurun atau menurun ke menaik. Titik puncak merupakan titik paling bawah atau dasar dari suatu parabola. Jika parabola terbuka ke atas, titik puncak bisa disebut titik minimum. Jika parabola terbuka ke bawah, titik puncak bisa disebut titik maksimum. Titik puncak memiliki rumus min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a. Sedangkan titik potong memiliki rumus min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal fungsi nonlinear. Jika fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12, carilah titik puncak dan gambarlah parabolanya. Di sini x kuadrat merupakan variabel a, 8x merupakan variabel b, dan 12 merupakan variabel c. X sama dengan 0 dan y sama dengan 12. Lalu persamaan ini disubstitusi dengan persamaan yang di bawah menjadi y sama dengan 0 kuadrat min 8 dikali 0 plus 12. Lalu persamaan 0 dimasukkan ke dalam persamaan y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12, hasilnya jadi 0 kuadrat min 8 dikali 0 plus 12, hasilnya 12. Jadi titik y sama dengan 12 dan x adalah 0. Selanjutnya kita akan cari titik potong yang rumusnya min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Selanjutnya kita akan cari titik potong. Pertama-tama kita akan masukkan dulu persamaan yang di atas ke rumusnya. Min 8 plus minus akar 8 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 12 per 2 dikali 1. Hasilnya 8 plus minus akar 64 min 48 per 2. Hasilnya x1 8 plus 4 per 2 sama dengan 6, dan x kedua 8 min 4 per 2 hasilnya 2. Jadi titik potongnya ada di 6,2. Setelah mencari titik potong, kita akan mencari yang namanya titik puncak. Rumus titik puncak adalah min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan yang di atas. Min 8 per 2 dikali 1, 8 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 12 per 4 dikali 1. Hasilnya 8 per 2, min 64 min 48 per 4. Puncak yang diperoleh adalah 4 min 4. Dan berikut adalah bentuk parabola dari persamaan y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 yang merupakan bentuk parabola terbuka ke atas. Selanjutnya ada contoh soal penerapan dari fungsi nonlinear. Pertama, fungsi permintaan pada suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Qd sama dengan 19 min p kuadrat, sedangkan penawaran Qs atau sama dengan min 8 plus 2p kuadrat. Berapa harga keseimbangannya dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Keseimbangan pasar yaitu Qd sama dengan Qs. Qd adalah 19 min p kuadrat, sedangkan Qs adalah 8 per 2p kuadrat. Lalu kita beda ruaskan jadi 19 plus 8 sama dengan p kuadrat
plus 2P kuadrat, hasilnya 27 sama dengan 3P kuadrat. Berarti 27 bagi 3 sama dengan P kuadrat sama dengan 9P kuadrat. Nah, berarti 3 sama dengan P atau P sama dengan 3. Lalu kita substitusikan nilai P ke persamaan Q. Q sama dengan 19 min P kuadrat. Jadi 19 min 3 kuadrat. Hasilnya 11 dikurang 9 dengan 10. PE-nya sama dengan 3 dan QE-nya sama dengan 10. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam kolom atau baris dengan dibatasi kurung. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Ordo matriks adalah banyaknya elemen kolom dan banyaknya elemen baris pada suatu matriks. Selanjutnya, ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks dibagi menjadi 10. Yang pertama, matriks nol, matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks identitas, matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks skalar, dan yang terakhir ada matriks transpos. Nah, yang selanjutnya ada operasi matriks. Operasi matriks dibagi menjadi 6. Yang pertama, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, transpos matriks, inverse matriks, dan perkalian matriks dengan bilangan skalar. Selanjutnya di sini ada contoh soal matriks transpos. Matriks transpos yaitu pertukaran antara kolom dan baris. Jadi yang tadi ada di kolom kita pindah ke baris, yang baris pindah ke kolom. Berikut ada contoh soal tentang matriks transpos. Kita transpos soal berikut ini. Ini kan kolomnya 3 sama 2. Kolom kita pindah ke baris jadi 3, 2. Kolom kedua ada 1 dan 0. Selanjutnya kolom ketiga min 2 sama 5. Nah, seperti ini matriks transpos. Hari ini kan kolomnya ada 2, terus barisnya ada 3, jadi 2 kali 3. Karena kita udah transpos, jadinya kolomnya ada 3, terus barisnya jadi ada 2. Jadi ada perbedaan. Selanjutnya ada contoh soal penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Tadi udah ada contoh soalnya. Nah, banyaknya makanan yang disetorkan setiap harinya kita misalin sebagai matriks A. Terus harga makanan kita misalin dengan matriks B. Cari AB sama dengan selanjutnya kita tinggal kaliin banyaknya makanan sama harganya, yaitu kita tulis kita tinggal cari hasil dari perkalian ini. Selanjutnya kita tinggal jumlahin yang atas per barisnya.
Jadi pemasukan harian yang diterima Bu Nesa yaitu dari kantin A kita dapetin yaitu 55.000, kantin B yaitu 93.000, kantin C 100.000. Jadi yang diterima Bu Nesa dari ketiga kantin tersebut yaitu sebesar 248.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Audi dengan NIM 63240800. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang limit. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu limit. Limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu yang tidak dapat dicapai atau diukur secara tepat. Berikut saya akan menjelaskan rumus limit, yaitu lim fx sama dengan L, di mana x mendekati A, tetapi apabila x tidak sama dengan A, maka x akan mendekati L. Agar materi yang saya sampaikan lebih jelas, yuk simak pembahasan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan lim x kuadrat plus 2x min 1, di mana x mendekati 4. Untuk menjawab soal tersebut, kita tinggal memasukkan x mendekati 4 ke dalam persamaan tersebut. Hasil yang kita dapat untuk lim x kuadrat plus 2x min 1, x-nya mendekati 4 adalah 23. Masuk untuk contoh soal yang kedua, yaitu penerapan limit. Perbandingan jumlah penduduk kota Bayur dan kota Sorong dinyatakan dengan limit t kuadrat plus t min 2 per t kuadrat plus 2t min 3, di mana t-nya mendekati 1. Jika jumlah penduduk kedua kota itu 700.000 jiwa, jumlah penduduk kota Bayur adalah. Untuk menjawab soal limit yang ini, kita harus menggunakan cara pemfaktoran, yaitu caranya mengapa kita bisa dapat hasil segini? Karena kita harus tahu berapa kali berapa yang hasilnya min 2 dan berapa kali berapa yang hasilnya min 3. Nah, di sini sudah dijelaskan, untuk yang min 2 kita dapat dari min 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Dan untuk yang min 3 kita dapat dari min 1 dikali plus 3, itu hasilnya min 3. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mencoret bagian mana angka yang sama, seperti ini. Karena di dalam soal T-nya mendekati 1, maka tinggal kita masukkan T sama dengan 1 ditambah 2 per 1 ditambah 3. Hasilnya 3 per 4. Untuk kota Bayur kita beri simbol B, dan untuk kota Porong kita beri simbol P, di mana Bayur itu 3 dan Porong adalah 4. Karena yang kita karena yang diminta adalah kota Bayur, di mana kota Bayur adalah 3, maka untuk hasil yang kita dapatkan yaitu 3 per 7 dikali dengan banyaknya penduduk
di dalam dua kota tersebut, yaitu 700.000, dan 7 ini didapat dari 3 ditambah dengan 4, dimana hasilnya menjadi 700.000. Ini kita langsung coret aja ke 7, hasilnya jadi 100.000. Dan 100.000 ini tinggal kita kalikan dengan 3, jadinya 300.000. Jadi hasil yang kita dapat untuk jumlah penduduk Kota Bayur yaitu 300.000. Materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Tetanggraini dengan NIM 632-40732. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral. Pengertian integral. Integral itu apa sih? Integral itu secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tentu. Integral tentu tidak punya batas dan belum punya nilai yang jelas. Nilai yang tidak jelas ini diimbangkan dengan konsta atau C. Berikut ada contoh soal integral, bisa dilihat kawan-kawan. Integral tak tentu. Contoh soal, laju partikel ditentukan dengan rumus V atau T sama dengan 8T dikurang 6. Jika pada saat 3 detik partikel itu menentukan jarak 28 meter, maka tentukanlah jarak 5 detik. V dalam kurung T sama dengan 8T dikurang 6. ST sama dengan integral V atau T. S atau T sama dengan integral 8T dikurang 6. AT pangkat 2 dikurang 6, 6T plus C. S, T-nya itu 3 sama dengan 4 kali 3 pangkat 2 dikurang 6 dikali 3 ditambah C sama dengan 28. 36 dikurang 18 plus C 28. C sama dengan 28 dikurang 36 plus C. C-nya 10. S, T sama dengan 4T pangkat 2 dikurang 6 plus 10. S-nya 5 plus 4 kali 5 pangkat 2 plus 6 kali 5 plus 10. 100 ditambah 30 ditambah 10 hasilnya 140 meter. Jadi di sini jarak per meternya itu 140. Contoh soal kedua, hasil dari 10x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 dikurang 4x. dx-nya adalah jawabannya 2x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 2x di pangkat 2 plus C. Berikut ada penjelasannya. 10x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 dikurang 4x dx sama dengan 10x pangkat 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 dikurang 4x 1 ditambah 1 pangkat 1 ditambah 1 ditambah C. Hasilnya 10 pangkat 10x pangkat 5 per 5 dikurang 6x pangkat 3 per 3 dikurang 4x pangkat 2 per 2 plus C. 2x di pangkat 5 dikurang 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 hasilnya C. Pengertian integral tentu adalah berikut integral matematika yang memiliki batasan-batasan, yaitu batasan atas dan batasan bawah yang jelas sehingga menghasilkan sebuah nilai. Fx dx sama dengan f dalam kurung A dikurang f di dalam kurung B. F dalam kurung x sama dengan fx.
Contoh soal integral tan tentu. Diketahui kecepatan suatu pesawat udara saat menyentuh tanah adalah V dalam kurung T sama dengan 180 kurang 20 T dengan V dalam kaki atau detik dan T dalam detik panjang. Lintasan pesawat dari saat menyentuh tanah hingga berhenti adalah V dalam kurung T sama dengan 180 dikurang 20 T per 80 dikurang 20 T sama dengan 0. Min 20 T sama dengan min 180. T-nya sama dengan min 180 per 20 hasilnya 9. V atau T sama dengan 180 dikurang 20 T. S atau T sama dengan integral 9 per 0 180 T sama dengan 180 T dikurang 10 T pangkat 2. Soal penerapan integral tak tentu. Luas dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X plus 3 dengan garis 0 dan X. 3 dan sumbu X adalah berikut, ada jawabannya. Bisa segitu aja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.